Orang awas bukan, tapi orang awas gitu ya, dengan nada yang flat. Berarti saya pakai kacamata ini bukan dibilang individu hambatan penglihatan, kan? Bukan. Wow, artinya apa? Kita memilih kata-kata yang pas ketika kita bergaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco lab semuanya. Semoga konco-konco lab semuanya yang menonton ini dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini relawan lab PLBWY membawakan acara terbaru untuk kegiatan kita kali ini. Acara terbaru tersebut bernama PokeYou atau Podcast Kenalan Yuk. Oke. Nah, pada kesempatan PokeYou pertama kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai individu hambatan penglihatan. Nah, pada kesempatan ini juga, kita dibersamai oleh dosen kita yang paling kece, paling keren, paling nampol, pokoknya yang paling oke. Nah, silakan Bapak perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Noro dan selamat bahagia semuanya untuk kocok-kocok lab tentunya yang ada di kampus atau di rumah begitu ya. Tadi diminta untuk perkenalan ya, perkenalan diri sendiri gitu. Nama saya Ridiro Santoyo PD yang biasa dipanggil Pak Reddy gitu ya. Dan saat ini saya sebagai salah satu pengajar di Departemen Pendidikan Luar Biasa, tentunya dosen Mbak Roro ya, masih dosen ya. Masih Pak. Semoga segera lulus di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Hebat, tuh saya lulus. Terima kasih atas itu dan langsung saja ya Bapak, kita langsung masuk ke acara kita. Tentu saja mengenai individu dengan hambatan penglihatan. Ya, kita langsung pertanyaan pertama. Siapa itu individu dengan hambatan penglihatan? Saya dijelaskan. Kalau bertanya siapa itu berarti kan terkait dengan orangnya gitu ya, subjeknya. Kalau selama ini nih yang diketahui Mbak Roro tentang anak atau individu hambatan penglihatan itu identik dengan apa? Ya, sesuai dengan namanya ya, individu hambatan penglihatan. Kalau saya mikirnya, wah susah melihat nih Pak. Bisa melihat ya, berarti berkaitan dengan mata gitu kan. Kesambang. Individu hambatan penglihatan ini adalah seseorang yang memang dia mengalami gangguan atau ketidakberfungsian, atau kalau bahasa kasar nih ya, bahasa kasar ketidaknormalan pada bagian mata. Tidak normal itu bisa berarti bentuknya tidak normal, atau bentuknya normal tapi tidak berfungsi normal seperti orang-orang pada umumnya. Nah, untuk anak-anak hambatan penglihatan ini terkadang menyebut orang yang bisa melihat itu sebagai orang awas. Orang awas bukan, tapi orang awas gitu ya, dengan nada yang flat. Itu untuk mereka menyebut ke kita. Tapi kalau kita biasanya ke mereka sebut nama gitu ya. Nama bapak ada embel-embel, oh dia sih buta gitu. Oh dia nggak bisa melihat, kan seperti itu. Jadi intinya adalah mereka yang mengalami kerusakan dan gangguan di bagian mata, tetapi tidak berfungsi secara normal dan menghambat aktivitas di kehidupannya, gitu, penghambatan penglihatan. Berarti saya pakai kacamata ini bukan dibilang individu hambatan penglihatan, kan? Bukan, ya meskipun mengalami kerusakan di bagian mata, tapi kan sudah terbantu oleh kacamata dan aktivitasnya menjadi tidak terganggu kembali, nah, maka tidak termasuk di hambatan penglihatan. Berarti yang pakai kacamata gak masuk ya? Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara penjemputan yang benar untuk individu dengan hambatan penglihatan? Ya, apakah tunanetra atau disabilitas netra? Tunanetra gitu ya. Baik, ini karena memang kembali ke sudut pandang yang kita gunakan, ketutupan dasar yang kita gunakan. Di Indonesia pun juga masih banyak yang nyebut, oh dia si buta gitu. Bahkan ada filmnya kan, si buta dari gua hantu. Kasihan banget dia udah buta dari gua hantu. Betul. Ada lagi yang nyebut, mohon maaf ya ini agak kasar, aduh dia tanda kutip gitu, picak, itu juga ada. Itu kan yang menyakitkan juga. Kadang orang-orang karena tidak tahu gitu, tidak tahu. Tapi kalau kita di dunia pendidikan itu orang lebih menggunakan dengan istilah hambatan penglihatan tadi. Karena kalau tunanetra kita hanya fokus pada kerusakan matanya, pada urusan mata. Kalau di pendidikan kan kita tidak berfokus pada pemulihan mata, tapi bagaimana memaksimalkan peran mata ini untuk bisa memperoleh informasi, memperoleh sumber-sumber pengetahuan dari keterbatasan mata yang dimilikinya. Maka lebih ke hambatan penglihatan tadi, bukan pada kerusakan di mata.
Itu lebih baik seperti itu kalau kita memang dalam konteks menyebut komunitas atau individu yang mengalami hambatan melihat. Tetapi lebih enak lagi sebenarnya kalau untuk di dunia kita lebih ke kehidupan biasa ya sosial, langsung sebut namanya aja gitu. Nggak perlu itu sih putar, itu yang nggak bisa melihat itu tunanetra, nggak perlu seperti itu. Dia perlu embedded gitu. Jangan embel ya teman-teman semuanya. Nama saja, panggil nama aja. Kalau misalkan namanya siapa, itu gitu. Panggil aja namanya, jangan embel-embel, tambah embel-embel. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa aja hal yang orang tidak tahu ya tentang individu dengan hambatan penglihatan, entah itu keistimewaannya, keunikannya, atau ada nggak sih hal yang menghilangkan pandangan negatif mengenai orang individu hambatan penglihatan? Oke, ini juga pada negatif. Dulu nih sebelum Mbak Roro masuk di PLB, belum di BT, biasanya melihat orang-orang yang mengalami hambatan penglihatan di mana? Pinggir jalan. Pinggir jalan, ngapain mereka di pinggir jalannya? Jualan itu jualan kerupuk ya. Kalau nggak ini Pak itu ada kayak tulisan itu pijat tunanetra. Pijat tunanetra, oke. Jadi mereka sering berada di tempat-tempat strategis sebenarnya. Iya, yang melakukan bisnis ya kan? Bisnis untuk mencari uang gitu. Maka terkesan anak-anak yang hambatan penglihatan ini adalah ya bisanya hanya dikasihani gitu kan. Profesinya rata-rata dituntut sebagai tukang pijat gitu. Itu masih penting ya, dia punya skill memijat. Ada yang banyak katakan dia nggak bisa ngapa-ngapa karena tidak punya penglihatan, maka dikasih uang gitu kan, disantunin, kemudian dikasih donasi banyak gitu ya. Intinya identik dengan pengemis, karena banyak yang beranggapan ketika dia mengalami kerusakan di mata, penglihatannya hilang, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun, aktivitas tidak normal. Padahal mereka punya potensi yang sama dengan kita, yang kadang tidak terbayangkan oleh orang. Mbak Roro kalau masak, ini kok tahu ini bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, membedakannya dengan apa? Dengan saja. Tentu saja. Tapi kalau netral, gimana cara melihatnya? Baca kelihatan ini? Ya dia dengan mencium, dia meraba teksturnya. Itu adalah keunikan bahwa mereka juga bisa masak. Mereka bisa normal seperti kita. Belanja, kalau kita belanja kan sampai melihat ya ini komposisinya bikin gemuk atau enggak, kalorinya berapa, belum lagi level harganya berapa gitu kan. Jangan-jangan anak baca-baca nggak bisa, dia bisa juga untuk belanja. Yang penting apa? Yang penting kita menyediakan akses informasi. Jadi itu yang kadang orang tidak membayangkan, oh ternyata anak baca-baca itu bisa masak juga ya. Kan masak itu berkaitan dengan benda-benda yang berbahaya. Iya, betul. Bumbu jelas itu berbahaya. Kalau yang menyengat nggak pas ya, masak terlalu banyak cabenya kan mules, masuk IGD. Ketika memotong-motong sayurannya, pisau juga tajam. Iya. Kita yang bisa dirasakan ketika ngiris bumbu kadang teriris. Gimana anak baca kelihatan ini? Jangan-jangan yang nggak bisa coba. Masak di situ ada api. Iya. Gimana nih yang baca kelihatan bisa? Kadang orang nggak bayangkan, padahal juga bisa. Ada, mereka diajari. Yang penting kita menyediakan akses untuk melakukan kegiatan. Berarti kata lainnya adalah mereka melihat dengan cara berbeda. Cara berbeda dan tidak harus selalu mengemis gitu ya. Dan tidak harus selalu dengan identik tadi pijat gitu. Iya, betul. Banyak kok sekarang anak hambatan kelihatan yang dia juga dengan Iya Pak, betul. seperti yang lain. Bahkan karir akademik ada yang sampai S3, dan sebagai dosen juga ada. Itu tidak hanya melulu dikasihani gitu ya. Bahkan ada yang jadi guru juga ya. Banyak kok jadi. Banyak. Last question. Sebagai masyarakat umum nih, untuk yang penontonnya juga kan masyarakat umum ya. Bagaimana cara kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi ataupun membantu mereka ketika kita bertemu dengan individu dengan hambatan penglihatan, misal di jalan atau dimanapun kita berada ya. Kalau ketemu dengan anak hambatan penglihatan tentu berikan rasa nyaman nih, bukan nyaman pada mereka, tapi kita juga harus nyaman dulu. Jangan sampai ketika ketemu, aduh ada anak hambatan penglihatan nih, kayaknya merepotkan kalau ikut, aduh yuk mikir aja sih pada nanti dia kebencaman kita disulit, itu berarti kita nggak nyaman ya. Tapi kita nyaman ya. Udah berikan dua hal, nyaman dari fisik dan nyaman dari verbal ya. Nyaman fisik contohnya apa? Ketika di jalan, dia tadi contohnya di jalan ada anak hambatan penglihatan, jangan tiba-tiba langsung kita gandeng, ayo ikut saya gitu, jangan gitu. Tapi tetap disampaikan dulu, mau nggak bersama saya, nggak ikut, mau nggak saya gandeng, butuh nggak saya gandeng.
Karena kalau dia sudah mandiri tuh, oh nggak mau, sudah saya bisa sendiri itu jadi jangan dipaksa ya, tetap rasa nyaman dulu, mau dibantu atau tidak gitu. Kemudian ketika ketemu ke satu ruangan, berikan nyaman dari segi fisiknya. Dia berikan informasi letak pintu ada di sebelah mana, letak meja di sebelah mana, letak kursi sebelah mana. Jadi itu loh, ke situ maju berapa langkah dia nggak tahu. Itu loh, awas ada pintu, awas pintunya di sebelah mana, kanan dia, kiri dia, dan mana dia nggak paham. Nggak paham. Jadi gedenya bisa terluka. ya, tersungkur bisa jadi. Sama ya kalau kita bangun tidur belum full nyawanya mau melek, tiba-tiba turun dari kasur kan jatuh kadang karena kita nggak tahu kondisinya. Kita nyaman. Yang kedua, nyaman verbal artinya apa? Kita memilih kata-kata yang pas ketika kita bergaul. Jangan sampai itu loh dimasukin ke sini, itu loh kamu harusnya ke sana. Dia bingung sini sana itu kemana gitu kan. Karena nggak bisa proyeksi kan ya. Nggak bisa membayangkan sini itu kemana, sana itu kemana gitu. Belum lagi ketika kita dalam satu perkumpulan gitu. Kalau kita kan bisa lihat orang itu, Mbak Roro itu dari jauh udah kelihatan, figurnya udah kelihatan. Anak badan nggak bisa. Maka dia harus kita sapa dulu. Iya. Dia kan sulit mengenali parfum kita. Ya kalau parfum kita nggak ganti. Kalau parfum kita ganti kan dia nggak tahu. Iya betul. Suara. Ya kalau kita masih nggak flu. Kalau flu suara kita kan jadi lebih seksi. Kan itu kan dia nggak bisa mengenali juga. Maka harus kita sapa dulu. Jangan sampai kita ada di lokasi itu seolah kita membicarakan topik yang sama tapi nggak ngajak anak ini untuk berkomunikasi. Dengan perasaan tidak diajak, maka perasaan nyamannya harus diberikan dulu gitu ya. Harus diajak, merasa bahwa dia itu juga satu bagian dari kita gitu ya. Belongingnya itu harus ada di situ. Mungkin itu ya, rasa nyaman untuk memperjuangkan rasa belonging pada anak baca. Jangan dipaksa loh, tapi ya senang dipaksa harus ikut ya. Ya pertama nyaman dulu dari kitanya, selanjutnya memberikan kenyamanan ke mereka, tapi jangan dipaksa, jangan dimaksakan ya. Oke. Banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari PokeU kita kali ini. Yang pertama kita ini semoga bisa diambil manfaatnya ya konsol-konsol lab PLB. Terima kasih ya Bapak sudah Sini baru. ya. Sampai jumpa di Poke selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.